itu gue selama perjalanan ya ke kantor gue ngeliat di jalan tuh banyak banget orang yang naik sepeda, aduh seneng banget deh. Karena kan mengurangi polusi udara, terus juga mengurangi penyebaran virus corona karena nggak naik desek-desekan di transportasi umum, ya kan? Iya sih, emang Terus lebih ini sehat juga mereka. sepeda emang lagi tren ya sekarang. Iya dong. Tapi Males menurut gue sih ini nggak akan bertahan lama. Aku gitu sih, Fat. Iya, soalnya Indonesia orang-orangnya tuh banyak yang ngikutin apa yang lagi rame diikutin. Waktu kemarin batu akik lagi rame diikutin. Anturium diikutin. Ikan kok diikutin. Sekarang lagi ramenya sepeda diikutin. Tapi mereka ngikutin nggak tuh protokol kesehatan, pakai helm, peralatan aman berkendara. Banyak kejadian yang mereka nggak ngikutin protokol kesehatan. Malah bercanda di jalan itu menyebabkan bahaya gitu. Banyak yang kalau misalnya gini, gue tanya deh, kalau misalnya yang salah sepeda, yang nabrak motor, yang disalahin siapa, Lan? Motor sih ya. Nah iya, Iya. sepeda tuh banyak yang seenak-enaknya. Nggak semua yang naik sepeda begitu, Fat. Nih, gue tuh seneng banget soalnya kemarin ya kan CFD tuh dibuka. Terus yang hobi naik sepeda tuh akhirnya bisa olahraga sepeda lagi. Gila seru banget tau, Fat. Bisa CFD-an lagi naik sepeda. CFD itu orang pada kumpul-kumpul, rame-rame. Iyalah. Orang lagi pandemi kayak gini dibilangin jangan kumpul-kumpul, malah Lo kan di kata situ pemerintah udah dibuka. rentan buat ya, tapi tetap banyak yang nggak ngikutin protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya nggak ada social distancing itu gimana? Ya tapi kan mungkin nih ya orang-orang yang naik sepeda itu, wah gue mau naik sepeda nih, CFD dibuka, pas keluar rumah tuh gak tahu gitu kalau bakalan serame itu. Jadi mereka gak salah lah menurut gue, gak salah. Ya tetep, Lan. Apalagi tuh yang naik sepeda itu kan, aduh sepedanya aja udah keren-keren. Iya, tapi mahal-mahal. Apa tuh coba sepeda dari London tuh yang lagi tren banget tuh? Brompton itu. Iya, Brompton tuh mahal banget, puluhan juta, bisa sampai 100 juta lah. Buat sepeda doang. Gila sih. Ini anak bener-bener gemesin ya. Itu ya, jangan beli yang kayak gitulah. Kita juga punya kali Brompton versi lokal, buatan Indonesia, buatan orang Bandung. Ih, keren. Apaan tuh? Ada Krius ya gitulah susah namanya. Ntar kita tanya aja sama orangnya, kita meet up deh sama orangnya. Oke, sekarang kita meet up sama dia. Biar enggak Siapa namanya? Kang Yudiantara. Oke. Nah, coba ya. Kalau tanya-tanya nih yang banyak sama dia nih. Oke, udah nyambung nih. Hai Kang Yudi, kumaha damang? Hai, saya. Saya makanya ya? Bener? Baik ya Kang ya? Ya. Alhamdulillah baik. Kang, ada yang penasaran nih temenku, Fatra. Dia tuh penasaran katanya sepeda ini tuh cuman tren yang sebentar-sebentar ada gitu. Mungkin Fatra mau nanya langsung sama yang buat sepedanya langsung nih, Fat. Iya, Kang Yudi. Manggilnya Ya. Kang Yudi ya? Nah, Kang Yudi ini seberapa melonjak sih pesanan sepeda lokal buatan Kang Yudi ya? Berarti ya? Yang disebut Brompton lokal. Sebelum rame di medsos ya, kita tuh udah terima pesanan itu kurang lebih sampai full Januari 2021. Begitu jadi rame di medsos, itu full sampai 2021 November. Pesanannya itu? Ya. Jadi karena faktor medsos juga. Jadi kalau saya bilang karena COVID, ada. Tapi sebelum-sebelumnya kita lebih banyak ke komunitas. Yang apa itu pelonjakannya, Kang? Lonjakannya dalam 3 hari ya, pesanan dari Februari sampai November pelonjakannya pesanan. Jadi sekitar yang kedua kalinya gitu. Kita kan sampai di pandemi ini ya. Ya. Dan memang kalau sebelumnya kan bicaranya kan untuk komunitas aja. Begitu setelah rame di medsos itu kurang lebih jadilah lebih banyak orang-orang luas lebih tahu gitu teh. Ini maksudnya via apa ya, Kang? Kalau sebelumnya melalui Facebook, WA gitu, sekarang kemana-mana teh dari Messenger masuk deh.
Dan itu saya waktu Jumat kemarin tiap hari menerima WA 300 teh. Dan nggak saya bisa balas semua karena walahan saya teh. Untuk WA saya dibalas ya Kang ya. Lupa teh. Nah, tadi tuh kan katanya jumlahnya naik 2 kali lipat itu ya. Memang jumlah produksi sepedanya Kang Yudi ini sendiri sejauh ini udah berapa banyak nih Kang? Sebenarnya kita kan mulai bulan Maret awal teh ya. Kita per bulannya cuma 10-15 frame karena kita lebih ke detail custom handmade teh. Jadi tidak bisa banyak. Tapi alhamdulillah dengan lonjakan permintaan ini kita menambah tenaga kerja. Target kita bisa meningkatkan 15-20 frame karena memang pengerjaan sepeda lipat 3 ini penuh dengan detail teh. Gitu. Berbeda dengan sepeda-sepeda. Pegawai sekarang udah berapa Kang? Sama saya 6 teh, dikit. Karena kita butuhkan yang tenaga yang punya skill keahlian. Jadi walaupun sedikit orangnya tapi jago-jago. Ini sendiri atau kerjasama atau gimana ya produsen? Cruise. Yang tenaga inti 6, tapi kita membuka vendor ke industri rumahan teh, UKM yang rumahan teh. Itu kurang lebih kita membuat par-par kecil ada 30 artikel lebih. Ya kali kan lah, misalnya kita satu artikel membutuhkan dua tenaga kerja, kali kan 30 lebih teh. Itu kita bentuk vendor-vendornya teh, partner kerja kita gitu teh. Nah. Jadi kita langsung memberdayakan industri rumahan. Ini berarti handmade ya? Buatan tangan semua? Semuanya? Iya. Benar-benar handmade dan ditunggu sama orang teh. Gitu. Jadi nggak usah tuh beli brompton yang mahal ya Kang ya? Ya disebut mahal. Harga frame set itu satu teh, frame, handle post, re-angel sama main frame itu cuma 3,5 juta. Udah plus cat teh. Disebut mahal juga enggak teh, murah. Nah, mereka punya kepuasan sendiri karena apa? Ngerakit sendiri gitu. Kalau full bike itu kisaran minimal 8 jutaan teh. Paling termahal saya pernah ngerakit itu 20 juta teh, gimana spare part-nya. Oh, wow. Gitu. Tapi boleh dong cerita awal mulanya nih sampai berkecimpung jualan sepeda nih, memproduksi sepeda nih gimana ceritanya? Ya, kita berdiri mulainya Cruise ini 2017 akhir. Kita buat tas sepeda buat touring, penir. Nah, setelah kita berkecimpung ke tas dari pameran-pameran teh, nah pada 2019 akhir kita lihat ada peluang bikin sepeda karena pada waktu kita lihat gini teh, banyak yang pakai sepeda merekan buatan luar gitu. Terus teman saya bilang, Kang, kita harus punya itu karena buat display teh. Saya bilang kalau bisa buat, kenapa? Karena kita dengan dana segitu cukup mahal bagi kita hampir 40 juta gitu teh ya. Akhirnya 2019 akhir kita buat, kita pola sesuai dengan sepeda aslinya, kita pola kayak kita bikin baju teh. Nah, jadi prototipe pertama itu 2019 akhir teh. Begitu kita jadi, kita lihat, ternyata kita bandingkan sama yang aslinya masih ada yang kurang. 2019 kita ukur pola, 2020 Januari kita beres, terus kita dapat pinjaman teh, ada support, ngasih sepeda aslinya untuk kita lihat detailnya. Nah, detailnya segalanya, ukurannya, ternyata kita ada kurang. Kita test ride semua, alhamdulillah teman-teman banyak yang pada mesen, baru kita produksi Maret awal teh. Itu juga lumayan pesanan teh. Gelombang pertama udah pada beres, kita kirim. Mereka alhamdulillah puas teh. Wow, karena luar biasa ya. Mereka bisa menikmati kenyamanan seharga 30 jutaan gitu teh. Wow, dan produksi lokal pula ya Kang. Ini cruise tuh artinya apa Kang? Jadi ada dua teh. Pertama itu dari bahasa Jerman, melintas. Kalau bahasa Sunda, kareus teh. Kareus itu berarti apa? Kebanggaan.
Oh, singkatannya bahasa Sunda itu ya. Kang Yudi, ini kan disebut-sebut sebagai Brompton lokal ya. Sebenarnya kualitasnya bisa disanding nggak sih sama Brompton yang dari London itu? Wah, kan serius nih. Dari kita buat teh, kita tes semua, kita bisa ngasih jaminan kenapa? Karena kita tes. Kalau ada kerusakan apapun kita kasih jaminan untuk garansi teh. Gitu. Dan kita udah tes dari medan yang bagus, yang jelek gitu teh. Karena semua tuh handmade. Karena dari kualitas bahannya bagus, itu pakai bahannya promoli. Jadi sejenis besi teh, yang punya kelenturan bagus itu teh. Karena kalau sepeda lipat ukuran 16 harus punya kelenturan bagus dan tidak terlalu ringan. Karena akan bahaya untuk pemakainya teh. Jadi keistimewaannya Cruise ini apa dong? Bisa dijabarin? Dia bentuk lekukannya beda sama yang buatan luar. Terus dia beda di head tubbingnya, dia pakai headset MTB, terus bushing ukurannya juga beda teh. Sama lebar forknya juga beda. Jadi buat manuver, buat handling, intervalnya enak. Jalan rusak bisa dipakai, nyaman teh. Gitu. Kan nggak kalah kualitasnya. Ringan atau ini kalau sepeda lipat kan pengennya tuh yang ringan gitu ya, bisa dibawa-bawa gitu. Ringan ya. Seberapa ringan kira-kira? Ringannya sama seperti aslinya antara 10 sampai 12 kilo. Jadi ini kan tergantung spare part-nya. Mau dipakai yang ringan sekali ya resikonya mahal. Yang sedang ya sekitar itulah 12 kiloan. 10 sampai 12 kilo teh. Kang, ini kan tadi katanya udah full ya sampai tahun depan ya, yang mesen gitu. Masih buka pesanan sekarang apa gimana dengan jumlah orang yang tadi nggak terlalu banyak pekerjanya? Kalau melalui WA sama FB sama IG kita udah tutup. Tapi secara personal kita terima teh. Tapi dengan kita perlihatkan resikonya gini loh. Nunggu lama, tapi mereka malah senang. Kenapa? Bangga teh dengan produksi lokal. Saya harus pakai, kata mereka. Tapi resikonya Pak, saya bilang ini lama. Nunggu 1 tahun lebih loh. Saya bilang nggak apa-apa, saya Indian nunggu, dia bilang. Karena ada perasaan kebanggaan bahwa produk lokal bisa gitu. Ini khusus sepeda lipat atau gimana? Saat ini pakai sepeda lipat untuk sepeda lipat. Tapi kalau tas-tasnya bisa sepeda lipat sama bukan sepeda lipat ya. Tuh kan berarti nggak kalah. Nah, Kang, si Fatra ini tadi bilang katanya kan wah sepeda musiman doang nih gitu kan, paling sebulan 2 bulan hilang. Sedangkan Akang sendiri punya pesanan yang bahkan sampai tahun depan. Akang lihatnya sendiri gimana? Ini bakalan jadi tren yang sebentar doang atau emang akan jangka panjang, Kang? Dari si Fatra nggak pernah kalau saya lihat jangka panjang teh, karena gini teh, kondisi lalu lintas Indonesia, orang pengen praktis, pengen nyaman, ya pakai sepeda lipat. Karena gini, dia buat berangkat dari rumah kerja, buat to moving lebih nyaman sepeda lipat teh. Beda sama sepeda ukuran 26 kan susah dilipat, bisa naik kereta, bisa naik taksi gitu teh. Jadi lebih simpel teh. Karena kalau saya lihat orang-orang udah malas dengan macet lalu lintas di kotanya teh. Gitu. Atau produksi jenis sepeda lain nggak? Atau khusus lipat aja atau mau mencoba yang motor kali kan? Mudah-mudahan saya akan bikin sepeda lipat yang memang tingkat kesulitannya lebih susah dibanding ini. Ada sepeda lipat. Dan itu tahun 2021 akhir akan kita buat ya. Sepeda lipat. Kang, aku penasaran deh, Kang. Ini kan sepeda Kang dijual dari harga sampai 7 jutaan ya, Kang ya? Kalau udah jadi sepeda full bike itu minimal 7 juta sampai 20 juta. Nah, itu kan lumayan juga ya kalau buat orang Indonesia ya, Kang ya. Ini kebanyakan yang beli sepeda produksinya Akang ini anak-anak tanggung, anak-anak yang baru dapat pekerjaan, atau emang kebanyakan orang kaya, Kang? Malah orang-orang biasa banyak teh. Yang mesen
yang pemesan paling jauh dari Merauke. Dia dapat 2021 dan dia bilang, saya bangga Kang bisa pakai nanti produk akan saya buktikan sampai perbatasan PNG. Dia bilang saya akan foto bahwa ini produk lokal Indonesia bisa bersaing, dia bilang. Oke. Terus kan kebanyakan yang beli ini DP dulu, apa pada langsung cash, apa nyicil apa gimana kan? Lumayan harganya kan. Ada yang DP 50% buat harga friendset, ada yang langsung cash teh karena mereka nggak mau pusing teh. Soalnya kadang-kadang wah nunggu setahun ya. Saya bilang gini, Pak, Bapak nunggu haji berapa tahun? 8 tahun lebih kan. Ya, anggap aja seperti nunggu haji teh, saya bilang teh gitu. Untuk mendapatkan sepeda buatan lokal rasa Brompton, England. Wah. Kang Yudi nih sebagai produsen sepeda, ada filosofi nggak? Sepeda menurut Kang Yudi sendiri. Ya, filosofinya gini teh. Kalau saya gini, kalau pengen dapat penghargaan, reward, gitu saya bilang, bikin suatu produk yang bagus dan punya karakter. Dan pasti akan dicari gitu. Kalau saya gitu. Berusaha yang terbaik aja teh. Kalau bagi saya. Oke, buatkan kita yang terbaik. Tetap loh. Mungkin nanti bisa go internasional nih sepedanya si Kang Yudi. By the way nih, Kang Yudi, jadi komponen lokalnya tuh apa aja sih yang ada di sepeda itu ya? Komponen lokal dari frame teh ya. Dari frame, terus dari plastiknya, part-part itu penunjangnya gitu teh. Itu hampir 70% teh. Itu produk lokal. Yang bukan produk lokalnya ada beberapa kayak buat crank, pedal, handlebar gitu. Kalau yang kita buat semua hampir itu produk lokal, 70% teh. Kita nggak kewalahan menerima pesanan banyak nih. Makanya kita bikin teh per bulan 10 sampai 11 frame. Kalau kita bisa per bulan sampai 15 frame, berarti itu bonus buat teman-teman yang bulan depan. Jadi dia bisa ketarik ke bulan yang lebih cepat. Gitu. Nah, berarti sejauh ini untuk pengirimannya itu baru di dalam negeri aja atau sudah diekspor juga ke luar negeri, Kang? Enggak, saya lebih mengutamakan dalam negeri. Karena kita pasar dalam negeri lebih banyak teh. Ini aja kita udah kewalahan teh gitu. Waduh, berarti untuk orang-orang Indonesianya dulu ya. Kalau di Indonesianya udah terkenal, wah pasti gampang nanti. Tapi ada tawaran nggak sih dari luar negeri? Banyak teh, dari Malaysia, Singapura, dari Hong Kong juga minta. Cuma saya tolak, saya lebih concern dalam negeri. Gitu. Karena penikmat sepeda Indonesia paling banyak teh dibanding luar negeri gitu. Baik deh, Kang Yudi, makasih banget loh atas waktunya di sela-sela kesibukannya memproduksi sepeda yang cukup banyak itu ya. Nuhun ya, Kang Yudi, nuhun. Nuhun, Kang Yudi. Ya, Semoga sukses terus usaha sepedanya dan semoga nanti kalau kita pesan kita masih kebagian ya Pak ya. Dan dikasih diskon itu penting kan ya. Bisa dikit-dikit. Nyuruh gua bonceng itu ya. Oke, Kang Yudi, makasih udah meet up sama kita. Kang Yudi, thank you. Makasih teh. Sehat selalu dan sukses. Wah, seru banget ya ngobrol sama Kang Yudi. Ternyata kan bahwa sepeda lokal nggak kalah bagusnya sama sepeda si Brompton dari England itu, Fat. Gue jadi penasaran, pengen banget ke dapurnya si Kang Yudi ini. Kalau udah pandemi udah kelar, kita kesana gimana? Oh, boleh banget. Ya Gimana? udah, pokoknya kita akan ketemu lagi dengan Di meet up yang akan datang, yang pastinya dengan kisah yang lebih menarik lagi, yang seru-seru juga. dan yang Sama pastinya kita berdua tentunya. jangan bosan-bosan sama kita. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!